Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar menggambar model. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar menggambar di kelas 7, yaitu menggambar hewan, tumbuhan, benda sekitar, dan motif ragam hias. Namun, kali ini materinya sedikit berbeda, yaitu menggambar model. Pertanyaannya, apa sih dan bagaimanakah sebenarnya menggambar model yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah belajar materi ini. Yang pertama, kalian mampu menyebutkan prinsip-prinsip menggambar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan pengertian gambar model. Yang ketiga, kalian aktif bertanya tentang objek menggambar model. Dan yang keempat, kalian aktif berdiskusi tentang teknik-teknik menggambar model. Pengertian menggambar. Menggambar merupakan suatu kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan atau visual dan gerakan tangan. Maksudnya, menggambar merupakan aktivitas kita di mana pada prosesnya melibatkan gabungan antara apa yang kita lihat, kemudian kita ekspresikan dengan gerakan tangan, sehingga menghasilkan sebuah gambar sebagai bentuk karya seni rupa. Menggambar juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membuat karya seni rupa berbentuk visual 2 dimensi. Maksudnya, kegiatan membuat karya seni, yaitu karya seni rupa atau identik dengan karya gambar, berbentuk visual atau tampak mata, sesuatu yang kita lihat, dan 2 dimensi. Perbedaan karya seni rupa 2 dimensi dengan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi dapat dibedakan dari ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, untuk karya seni 2 dimensi, salah satu cirinya yaitu hanya dapat dilihat dari satu arah. Maksudnya, coba kita perhatikan lukisan pemandangan alam. Dari depan, dari arah depan, kita bisa melihat lukisan pemandangan alam, ada objek gunung, persawahan, pohon, langit, gitu kan. Kemudian, bagaimana jika kita lihat dari belakang lukisan? Akan secara otomatis objek yang berada di depan lukisan itu tidak akan terlihat. Bahkan mungkin hanya kertas kosong, polos gitu kan. Nah, makanya untuk karya seni 2 dimensi itu hanya dapat dilihat dari satu arah. Kemudian terdiri dari dimensi panjang dan lebar. Maksudnya, setiap karya seni 2 dimensi itu hanya terdiri dari 2 dimensi saja, yaitu dimensi pertama panjang dan dimensi kedua adalah lebar. Dimana pasti setiap karya seni 2 dimensi itu punya panjang dan lebar karya yang tersendiri. Misalkan lukisan dengan panjang ukuran 5 meter dan lebar 3 meter. Nah, untuk karya seni 2 dimensi itu hanya terdiri dari 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Kemudian kita bandingkan dengan karya seni 3 dimensi. Salah satu cirinya yaitu dapat dilihat dari berbagai arah. Maksudnya,
ketika kita melihat sebuah karya seni patung misalkan, ada sebuah patung kepala. Nah, dari arah depan kita bisa melihat bentuk mata patung tersebut, hidung patung tersebut, bibir patung tersebut, bahkan rambut. Kalau dari arah depan seperti apa bentuknya, gitu kan? Kemudian kita ganti arahnya dari arah samping. Nah, dari arah samping mungkin saja kita akan bisa melihat bentuk telinganya. Bentuk telinga dari patung tersebut seperti apa, gitu kan? Berarti sudah dua arah tuh yang bisa kita lihat ya. Kemudian kita lihat dari arah belakang patung, akan tampak rambut ya. Mungkin saja rambut dari patung kepala ini sedang diikat. Tapi kan kalau dari arah depan tidak terlihat, gitu kan? Nah, makanya ciri dari karya seni 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah karena karyanya punya bentuk tersendiri, baik itu dari arah depan, dari arah samping maupun dari arah belakang, gitu kan. Kemudian terdiri dari dimensi panjang, lebar, dan volume. Ya, jika karya seni 2 dimensi hanya punya 2 dimensi yaitu panjang dan lebar, karya seni 3 dimensi punya 3 dimensi yaitu panjang, lebar, dan volume. Pengertian model. Mungkin kita berpikir model itu seorang yang tampan, cantik, artis-artis yang suka berjalan di catwalk gitu ya, memperlihatkan ketampanan dan kecantikannya. Bahkan mungkin kita lebih identik mengenal model itu sebagai bintang model, bintang sinetron gitu ya. Nah, di materi menggambar model, model yang dimaksud adalah yaitu model sesuatu yang digunakan sebagai contoh. Artinya, model bisa dikatakan sebagai sebuah contoh. Kemudian, model juga dapat diartikan sebagai objek gambar atau segala sesuatu yang dijadikan sebagai bahan gambaran atau bahan yang akan digambar. Jadi, model itu bisa dikatakan sebagai objek gambar. Pengertian menggambar model. Tadi kita sudah membahas pengertian gambar, pengertian model gitu kan. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian menggambar model, tapi kita akan belajar dari cerita ilustrasi yang akan Pak Nunu bacakan ya. Aditya hendak menggambar model fauna, yaitu harimau. Maka Aditya harus pergi ke kebun binatang untuk berjumpa dengan seekor harimau dan kemudian harimau tersebut digambar secara langsung. Ya. Cerita kedua. Nisa hendak menggambar model alam benda, yaitu sebuah gelas. Maka Nisa segera pergi ke dapur untuk mencari sebuah gelas dan digambar secara langsung. Kanza hendak menggambar model figuratif atau manusia. Maka Kanza memanggil adik laki-lakinya untuk dijadikan objek menggambar secara langsung. Nah, dari ketiga cerita yang Bapak ceritakan, kira-kira menurut kalian menggambar model itu apa sih? Oke, jangan dijawab dulu karena nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian jawabnya di sana saja ya.